Selamat siang, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 17, yaitu perancangan keluaran. Sebelumnya kita sudah kuliah tentang perancangan masukan, ya, dan sudah studi kasus perancangan masukan. Tapi saya perhatikan ini masih ada yang tidak mengumpulkan, bahkan hanya sedikit yang mengumpulkan ya. Nah, kita lihat dulu rancangan masukan kemarin. Nah, hanya ada 7 orang yang mengumpulkan dari 13 ya, 6 lagi tidak mengumpulkan. Tapi masih ada waktu 10 jam 23 menit. Ya, sepertinya saya ada kekeliruan bikin tanggal ya, saya bikin tanggal 14. Masih beruntung sebenarnya. Jadi silakan bagi yang belum mengumpulkan masih diterima maksimal 10 jam 23 menit dari sekarang ya. Nanti jam besok ya jam 12 siang ya, 12 AM. 12 AM berarti jam 12 malam ya. 12 siang ya bener ya. Kalau PM ya bener ya. Nah, jadi masih ada waktu 10 jam dari sekarang sampai nanti malam ya berarti ini ya. Ya sampai nanti malam ya sebelum besok. Nah, kemudian kita lihat yang mengumpulkan ada Sylvia, Lena, Dery, Jurianto, Ivanka, Adelia, dan Amelia. Yang lainnya belum. Nah, kita lihat satu contoh. Kemarin soalnya, bentar ya, soalnya kemarin adalah nih, ini soalnya ya. Berikut adalah DFD rinci dari proses 1.0 dari perancangan pasien di studi kasus sistem informasi rumah sakit. Ya, jadi itu soalnya diminta merancang formulir utama untuk pendaftaran pasien, kemudian merancang masing-masing formulir lanjutan dari pendaftaran pasien di nomor 1 sesuai dengan DFD. DFD-nya ada catat data pasien baru, cetak kartu pasien, cetak data kunjungan pasien, dan cetak kartu berobat. Berarti di formulir nantinya paling tidak terdiri dari nomor 1 ini 1 utama, nomor 2 ini ada 4 formulir. Nah, kita lihat contoh jawaban. Nah, contoh jawabannya kita lihat yang dikumpulkan oleh Sylvia dulu. Nih, kita lihat. Waduh, nih Sylvia, kamu bikinnya pakai apa Sylvia? Pakai Adobe, pakai XD, Bu. Oh, sebenarnya nggak masalah kalau pakai tangan ya. Saya kemarin ngomongnya nggak mesti harus pakai aplikasi, boleh pakai tulisan tangan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini formulir menu utama. Di sini di soal katanya kan, buatlah formulir utama untuk pendaftaran pasien. Nah, ini formulir utama dia nih, form utama. Ada menunya yaitu pencatatan data pasien, pendaftaran, dan keluar. Ya, kemudian pencatatan data pasien itu mungkin nanti untuk yang 4 ini, kemudian nanti ada pendaftaran, ada keluar. Ya, kemudian ada berapa formulir nih kamu kirim, Sil? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Nah, kemudian ini formulir apa nih, Sil? Pencatatan data pasien, Bu. Pasien baru ya? Iya. Nah, cuman kan ini kan nggak tahu ini nih ya. Jadi ini bagus, tetapi kan judulnya data identitas pasien. Nah, yang ini pendaftaran pasien. Nah, yang mana nih? Yang pendaftaran pasien itu yang di Batak yang tengah, Ibu. Ini Yang apa di nih? Alon. Nah, itu pendaftaran. Iya, ini pasti kan di sini kan ada catat data pasien baru, cetak kartu pasien, catat data kunjungan. Nah, yang mana yang kunjungan? Kunjungannya lupa buat. Yang catat data pasien baru yang mana? Yang pendaftaran. Ini. Ya. Yang ini apa berarti? Itu pas kalau sudah dimasukkan, Bu. Jadi di situ dicari. Nah, kita perhatikan ya nih. Jadi di sini kan ini ada data identitas pasien, di sini pendaftaran pasien. Nah, yang di sini meminta nomor rekam medik.
Kemudian meminta nama pasien. Ini diketik semua ini kelihatannya nih. Nomor rekam medis diketik, nama pasien diketik. Ini dipilih ya, bisa diketik, umur juga diketik, jenis kelamin dipilih, agama dipilih, pekerjaan dipilih. Nah, apa perbedaan dari data identitas pasien ini dengan pendaftaran pasien? Apa beda dua formulir ini? Sil? Kalau yang pendaftaran itu kan sebelum kita kan daftar pasien yang belum ada, Bu. Heeh. Yang pas mau diinput ke yang from pendaftaran. Pasien Nah, yang belum ada setelah maksud kamu pasien baru? iya pasien baru. Oke, kalau yang ini? Nah, ini pasien lama. Nanti dicari ada button carinya gitu, Bu, tapi belum selesai. Mencarinya dari mana? Mencarinya nanti pakai apa yang ID dari Jadi buat nomor apa nih? pasien. Kalau ini buat apa? Nomor rekam medis, nama pasien. Itu supaya kita tahu aja, Bu, kayak pasien yang lama-lama yang sudah lama gitu, Bu. Iya, Kita cari feel carinya dari mana? Kan kalau kita mencari kan ada tempat untuk kolom untuk mencari. Nah, ini di mana kolomnya? button cari, Bu. Iya, button cari ini kan tombol. Kolom untuk ngisinya, field-nya. Di mana? Lupa, Bu. Nah, kan harusnya kan mencari ini kan harusnya kan ada sebuah field seperti ini nih. Ya, untuk mengisi teks barulah bisa dicari. Dan posisi tombol cari itu harus dekat dengan kolom tempat nyarinya. Jadi kan kayak kita contohin. Nih kan Google nih. Ini tempat nyarinya nih, di sini ada tempat naruh keywordnya, misalnya MDP, saya bikin di sini. Nah, kemudian di enter. Disitulah form carinya. Ini cari nih kan. Ini fieldnya atau tempat nyarinya. Nah, kalau yang kamu bikin ini di mana nyarinya nggak tahu, kemudian ada tombol cari di sini. Oke, kemudian membingungkan, ini data identitas pasien, yang ini pendaftaran pasien. Padahal kan jelas-jelas dari soal itu, ini udah jelas, diminta formnya berarti ini nih. Berarti nama formnya seharusnya catat data pasien baru, atau pencatatan data pasien baru, atau formulir pasien baru. Nah, kemudian dari formulir pasien baru, ada tombol yang mencetak kartu pasien. Kayak gitu. Kemudian ada formulir lagi untuk mencatat kunjungan. Jadi ini pasien lama mau berobat di sini. Nah, ini harusnya nih mungkin yang kamu maksud. Nah, ini. Tapi kamu bikin namanya data identitas pasien. Harusnya kan namanya catat kunjungan pasien. Gitu dong. Jadi bedain catat data pasien baru. Kalau catat data pasien baru ini mencatat data dia, master pasien. Sedangkan kalau 1.3 catat data kunjungan itu kunjungan dia. Jadi satu pasien hanya bisa sekali mendaftar data biodata yang nomor ini. Tapi satu pasien bisa banyak kali melakukan kunjungan. Makanya ini dibedain 1 dengan 3. Paham ya sampai sini ya yang ini? Paham, Bu. Nah, kemudian ini cetak. Oke, cetaknya ada. Cetaknya kamu berarti dari sini ya, dari yang ini tadi. Cetak. Setelah cetak, masuk ke sini. Nah, apa yang mau dicetak? Kartu pasien dan karcis berobat. Nah, harusnya kalau kartu pasien ini dapatnya hanya boleh dari pendaftaran pasien baru ini. Kecuali kalau dia hilang kartu. Kalau kartunya hilang atau rusak, baru dia bisa cetak ulang. Tetapi harusnya menunya di depan. Di sini. Ya, atau pencarian pasien. Nah, pencarian pasien yang di sini tadi. Mana pencarian? Nah, di sini bisa dicetak. Oke lah. Tapi ada syaratnya. Kemudian ini kartu pasien. Kartu pasiennya besar sekali ya. Ini bukan kartu pasien, ini kartu rekam medik nih kayaknya nih. Ya, tanggal, anamnesa, diagnosa, tindakan. Ya, ini bukan kartu pasien. Kalau kartu pasien tuh ya kecil-kecil aja kayak KTP. Kartu pasien sama kartu berobat sama, Bu. Apa? Nah, Kartu pasien sama kartu berobat sama ya? kalau yang sudah ada keterangan kayak gini, ini namanya nih kartu rekam medik ini. Udah ada catatan rekam mediknya kan di sini kan?
Nah, kalau kartu pasien ini kan yang dipegang sama pasien. Yang si di pasiennya yang memegangnya. Tokopedia. Ya, pasiennya memegang nih kartu pasien tuh kayak gini aja. Oke. Nah, ini kan kartu pasien nih. Ini, ini kan kartu pasien tuh. Ini kan cetak kartu pasien, kartu berobat. Kalau yang kamu bikin itu namanya Kak, formulir rekam medik. Ini, tapi itu pun harusnya ini ya, banyak keterangannya. Oke, nah jadi eh, ada masukan-masukan ya tadi. Kita lihat lagi yang lain. Yang si Lena. Salah, Bu. Formulir pendaftaran pasien. Nah, kemudian formulir pendaftaran pasien. Loh, kok cuman gini aja? Iya, Bu, salah. Yang diminta ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian utamanya ini. Utamanya ini 1. Berarti 5 yang diminta ya. Ini hanya 1 yang dibikin. Formulir pendaftaran pasien. Oke. Baru yang catat data pasien baru ini kayaknya kamu buat. Nama, tanggal, jenis kelamin, oke, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon, oke. Nah, ini outputnya ya. Nah, Anda sudah buat, tapi yang Anda buat baru yang ini ya, Lena ya. Ya. Ya, Bu, nanti dikirim lagi. Ya, jadi Anda baru buat 1.1. Yang 1.2, 3, 4 dan formulir utamanya belum. Kalau formulir utama tuh tampilan depan maksudnya. Tampilan depan untuk daftar pasiennya. Nah, di dalam formulir utama ada berbagai menu untuk menuju ke formulir-formulir yang lain ini, gitu maksudnya. Oke, kita lihat lagi yang Iya, Bu. Derry. Aduh, kecil sekali. Kalian nih perlu belajar cara nyeken ya. Kamu menyeken kok. Ini kan Foto itu Bu, izin. emang nggak bisa foto di crop? Emang nggak bisa foto apanya tipenya dokumen? Emang nggak bisa install cam scanner, Office Lens dan kawan-kawan? Nggak bisa ya? Kalaupun nggak bisa, nggak mau download aplikasi tambahan, kan bisa kita foto tapi cuma dokumennya aja. Atau kalaupun ada bawaan-bawaan yang seperti ini, Anda bisa crop. Masa nggak bisa nge-crop? Harusnya bisa dong. Kan sederhana. Nih laptop kamu gahar kayak gini tapi masa nggak bisa nyeken? Ya nggak, Derry? Izin Bu, ada Bu di aplikasi scanner, Hah? scanner Bu. Kenapa? Ada Bu di handphone Bu, aplikasi scan. Mengapa tidak dipakai? Tadi buru-buru Bu ngirimnya Bu. Waktunya masih ada 10 jam lagi dari sekarang. Ya kan? Mengapa harus buru-buru? Malu dong nih sama laptopnya yang berlampu-lampu keyboardnya. Ya kan? Iya Ya nggak, Bu. Derry? Ya. Ya, jangan kayak gitu. Yang lain juga nih pelajaran. Karena kemarin waktu UTS ada yang benar-benar kecil. Sulit sekali untuk ngoreksi. Apa yang mau dibaca? Ya. Kalau nggak ada yang bisa dibaca berarti nggak ngumpul dianggap. Nah, ini yang Derry dia bikin formulir. Nah, hampir tidak terbaca ya. Ini tulisanmu kayak bukan tulisan mahasiswa nih. Formulir pendaftaran pasien. Karena terlalu buru-buru kan, terlalu asal-asalan nih nulisnya nih. Nama lengkap, tempat tanggal lahir dan seterusnya semuanya diisi, semuanya diketik. Jenis kelamin pun diketik. Nanti dia bisa bikin jenis kelamin selain pria wanita. Dan akan sulit untuk menyortir. Nanti ada yang bikin perempuan, ada yang bikin laki-laki, ada yang bikin wanita, ada yang bikin cowok, ada yang bikin cewek. Akan sulit sekali. Jadi harusnya jenis kelamin tidak boleh diketik, tapi dipilih. Bagaimana simbol pilih? Berarti di sini tambahin satu segitiga. Artinya orang tahu, oh ini adalah drop down. Bisa dipilih menu ke bawah, drop down menu. Alamat lengkap panjang sekali. Harusnya alamat lengkap itu kan lebih lebar, memo, biar orang tahu bahwa alamat lengkap itu tipenya bukan field biasa seperti ini, tapi dia memo. Ya, karakternya lebih panjang. Harusnya dia lebar. Oke, desa apa nih?
kabupaten, agama juga harusnya bisa dipilih. Status perkawinan juga harusnya bisa dipilih, pendidikan terakhir juga harusnya bisa dipilih, pekerjaan, apa nih, kewarganegaraan, cara pembayaran juga harusnya bisa dipilih. Kalau dia tulis cara pembayaran, ngutang, gimana tuh? Nomor kartu, buat apa nomor kartu di tempat pendaftaran pasien? Nomor kartu itu kan kamu yang cetak. Nomor kartu berasal dari sistem yang memberikan nomor secara otomatis. Mengapa si pasiennya yang diminta untuk mengisi atau si petugasnya yang diminta untuk mengisi? Masa nomor kartu diisi sih? Harusnya kan itu adalah ini ya, otomatis ya. Kemudian nama penanggung jawab, nomor telepon atau HP. Kemudian ini kartu pasien. Oke, ya ini nggak jelas nomor pasien ini apa tipenya. Nggak ada fieldnya sama sekali. Oke ya. Jadi karena buru-buru mau main game, diary-nya apa adanya aja bikin tugasnya, begitu kali ya. Kemudian ini masih ada waktu kalau mau diperbaiki sampai nanti malam jam 12 kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa kalau memang lebih penting main gamenya kan. Iya Bu, izin Bu. Kemudian satu lagi kita lihat yang Ivanka. Formulir pendaftaran pasien, nomor rekam medis ini diisi oleh petugas. Ini berarti kayak Ivanka, ada nggak orangnya? Ini kamu formulirnya kertas ya, bukan komputer kan? Saya bilang komputer ya kemarin. Hah? Yang nomor medis itu salah. Oh, ini Lupa salah. Harusnya nggak kayak gini ya? Iya. Iya, karena kan ini kan harusnya formulirnya komputer ya. Jadi nggak kayak gini. Oke. Nah, nama lengkap, tempat tanggal lahirnya dipisah, tanggal, bulan, tahun. Oke, jenis kelaminnya bisa dipilih, lebih baiklah daripada yang diary tadi. Alamat juga terpisah, bagus. Telepon rumah, HP dipisah, agama boleh. Oke, dan jadi hanya mengisi field, tapi lebih baik kalau di sini bisa kita pilih saja. Karena masih bisa, karena sedikit kan masih bisa kita ketik, kemudian orang bisa pilih ke bawah. Jadi kayak gini bikinnya. Cara kunjungan, oke. Cara pembayaran, oke. Simpan. Kemudian cetaknya mana nih? Harusnya kan bisa dicetak kan kartu pasien dari sini. Ya Ivanka ya. Bu. Dari sini kan cetak, kemudian muncullah si kartu pasien. Nah, misalnya di sini nih. Simpan, kemudian atau di sini ada cetak atau satu formulir lagi, setelah simpan nanti berhasil simpan, kemudian bisa ada pilihan cetak kartu. Nah, kemudian ini data pasien baru. Ini buat apa ini? Buat apa simpan lagi? Kan di sini sudah. Ya Ivanka? Bu, Ini untuk masih apa? boleh kan Bu diperbaiki? Ya ini kan buat apa ini? Ini kan sudah tabel hasil dari semua pasien yang udah daftar. Ngapain lagi ada tombol simpan di sini? Harusnya kan ini aja. Setelah disimpan baru masuk ke sini. Begitu. Kemudian kartu berobatnya seperti ini, oke lah kayak tadi ya. Yang harusnya kartu berobat itu bukan kayak gini. Kartu berobat itu kartu pasien yang kecil itu loh yang dimaksud. Kartu identitas. Data kunjungan pasien, kunjungan dari, nah ini apa nih Ivanka? Maksudnya? Itu Bu, misalnya mau ngecek pasien yang datang itu Bu. Ini apa Dari nih? itu seharusnya tuh tanggal, bulan. Ini? Itu pilihan bulannya Bu. Ini? Pilih tahun. Oh, tapi cuman kamu yang tahu ya? Iya. Harusnya kan biar orang tahu tuh diginiin. Kalaupun nggak diginiin, ada kamu bikin di sini DD, gitu kan? MM, gitu kan? YY, gitu harusnya. Ya, jadi DD kan orang tahu, oh DD itu day, artinya tanggal yang terdiri dari 2 digit. Jadi kalau mau bikin bulan 1 berarti 01 gitu kan. Mau tanggal 1 berarti 01. Mau tanggal 31 berarti 331 ditulis gitu ya. Nah, kemudian cetak karcis berobat, oh di sini mana nih? Cetak karcis berobat tuh kayak nomor antrian. Aduh, nomor antrian ini kan harusnya output ya. Bukan ini. Oke lah, tapi mungkin maksud Anda
ada outputnya entah dari mana, kemudian tinggal cetak. Oke lah, masih bisa saya pahami. Nah, tapi Ivanka lebih ini ya, walaupun ada kesalahan sedikit-sedikit, tapi dibandingkan semua yang dibuka tadi, yang Ivanka ini lebih lengkap dibandingkan yang lain. Ya, karena dia tidak ada formulir utama dia. Ya, jadi ada pendaftaran pasien baru, kemudian ada, walaupun bentuknya kayak gini ya, kemudian ada lihat kunjungan. Oh, nggak lengkap juga sih. Ya, berarti yang lumayan lengkap ya Ivanka dengan si Sylvia tadi ya. Walaupun memang masih ada kesalahan-kesalahan, dimaklumi. Tapi kalau dari soal ini udah terlihat bahwa yang diminta yang pertama tuh formulir utama pendaftaran. Ya, kemudian yang berisi menu-menu yang ada pada DFD. Jadi di formulir utama itu pasti ada menu-menu ini. Kemudian menu-menu ini nanti ketika diklik bisa menjadi sebuah formulir masing-masing. Nah, itulah nanti yang masing-masing disesuaikan sesuai namanya. Jadi satu formulir catat pasien baru. Kedua, dari formulir catat data pasien baru bisa mencetak kartu pasien. Kemudian dari catat data kunjungan pasien bisa mencetak karcis berobat. Begitu harusnya. Oke. Nah, itu latihan kita yang tempo hari. Jangan lupa kalau yang masih mau mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Ini kebalikannya dari yang sebelumnya, yaitu perancangan keluaran. Kalau tadi kan apa yang masuk, kalau ini bagaimana yang masuk itu kita keluarin. Kemarin apa prinsipnya, ada yang masih ingat nggak? Prinsip perancangan masukan itu. Prinsip pertamanya. Nah, Ivanka lagi. Ivanka, masih ingat nggak Ivanka? Lupa, Bu. Kata kuncinya goal dan yang gerbek in, ya, gerbek out itu kan ya, apa artinya itu? kalau masuknya sampah, keluarnya juga sampah. Ya, terus? Kalau masuknya emas, keluarnya juga emas. Iya, benar. Ya, jadi begitu ya. Jadi goal in, goal out, garbage in, garbage out. Ya, itu ininya ya, prinsipnya. Nah, itu maksudnya adalah kalau yang masuk sampah, yang dimaksud dengan sampah itu adalah data yang tidak benar, data yang tidak akurat. Itu yang dimaksud dengan sampah. Data yang tidak akurat masuk, maka bisa membuat outputnya menjadi tidak akurat. Data gold ya, kalau gold, data yang bagus masuk bisa memungkinkan data yang keluar juga bagus. Nah, kalau kita perhatikan yang tadi, jawaban teman-teman tadi. Nah, kita lihat dulu jawaban tadi. Di sini kan contoh sederhana saja nih dari jenis kelamin. Jadi seandainya suatu hari nanti kita membutuhkan informasi dari pasien di rumah sakit ABC ini yang berjenis kelamin laki-laki. Bisa nggak Ivanka? Ya, Bu. Ini kan kamu merancang input. Iya. Ya. Nah, seandainya nanti kita mau mengeluarkan sebuah output, yaitu seorang pimpinan misalnya di rumah sakit tersebut mau mengetahui berapa jumlah pasien laki-laki dan berapa jumlah pasien perempuan. Bisa ya diketahui? Bisa, Bu. Bisa, karena sudah didata sebelumnya. Jadi gampang, kalau mau cari pasien cewek, berarti pencariannya perempuan. Kalau mau cari pasien cowok, laki-laki. Nanti ya, select bintang misalnya. Select bintang from pasien where. Jenis kelamin sama dengan perempuan. Select bintang from pasien where. Jenis kelamin sama dengan laki-laki. Dapatlah. Oke, yang laki-laki dan yang perempuan. Tapi kalau yang rancangan si Derry, bisa nggak dicari?
Gimana nih kalau yang Derry? Lebih mudah pencarian outputnya nanti yang rancangan Ivanka atau rancangan Derry? Hai. Ivanka. Hah? Apa Lena? Ivanka. Ivanka ya, Wahyu ya. Nah, jadi lebih mudah yang Ivanka dicari. Mengapa? Karena dia sudah membatasi. Tidak boleh ada jenis kelamin yang lain selain laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dia cewek, pilihnya perempuan. Kalau dia wanita, pilihnya perempuan. Kalau dia laki-laki, pilihnya laki-laki. Kalau dia pria, kalau dia cowok, boy, dia pilihnya laki-laki. Tidak ada pilihan yang lain di sini. Ivanka sudah membatasi itu. Nah, itu yang dinamakan goal in, goal out. Sederhana. Jadi ketika mau mengetahui pasien yang berjenis kelamin perempuan, cari saja. Kalau ini bingung nanti. Kalau yang dari kayak gini. Nih. Karena apa? Orang bisa saja mengisi apa? Perempuan, wanita, cewek, laki-laki, pria, cowok. Aduh, banyak sekali ya jenisnya ya. Ketika mau dicari pasien yang berjenis kelamin perempuan, sintaknya tuh kan search ya. Bintang ya, select bintang from, pasien where, jenis kelamin sama dengan perempuan or, wanita or, Nah, itu yang dinamakan garbage in, garbage out. Itu baru sekedar jenis kelamin, belum yang lain. Oke. Belum field yang lain yang mau kita cari. Nah, jadi itu prinsipnya ya. Kemudian kalau prinsip si perancangan keluaran itu dia mengikuti dari yang perancangan masukan. Jadi apa yang mau dikeluarin itu harus juga kita pilih dengan baik. Apakah yang kita pilih ini adalah hal yang dibutuhkan oleh si pengguna. Jadi jangan sampai yang kita keluarin adalah semua data yang nggak penting bagi pengguna. Jadi kan ada nih orang mahasiswa nih biasanya kalau menjawab soal UTS, UAS, ujian lah, dia merasa bahwa ketika menjawab dengan banyak sekali itu mendapatkan poin plus. Kalau saya yang ngoreksi nggak dapat poin plus yang nulisnya banyak kalau tidak sesuai dengan yang diminta. Ya, jadi terserahlah mau sebanyak apa nulis. Seandainya tidak sesuai dengan yang diminta, ya udah, nggak dapat poin. 0 ya 0. Ya, jadi saya koreksi UTS kemarin juga kayak gitu, banyak tuh yang nulis-nulis. Ya, yang nulis-nulis banyak lah pokoknya entah apa yang ditulisinnya, padahal bukan yang diminta. Tapi bukan di mata kuliah perancangan SI, itu di mata kuliah teori. Kalau mata kuliah kita kan itu menggambar rata-rata kemarin kan, jadi nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya dia tuh berharap dengan banyaknya yang dia tulis, dosennya merasa wah ini anak rajin, dapat nilai plus. Tapi nggak ada yang nyambung sama sekali dengan yang diminta. Yang dimintanya apa, yang dijawabnya apa. Nah, yang kayak gitu nggak bagus. Bukan karena kita, kalau kata orang Palembang, busa uap. Kemudian nanti orang mau dengerin. Ya justru kalau yang kayak gitu kan orang nggak mau dengerin. Nah, jadi dalam prinsip rancangan keluaran tuh ya kayak gitu. Keluarkanlah dari aplikasi apa yang dibutuhkan saja oleh si pengguna. Dan biarkan dia mendapatkan pas di bola matanya. Jadi kalau ngerancang hasil output, benar-benar ketika orang lihat layar, dia nggak perlu nyari-nyari, langsung ketemu, oh itu yang saya cari. Nggak perlu lagi nyari-nyari yang mana ya, dari sudut kiri ke sudut kanan, atas bawah dia perhatikan, nggak perlu gitu. Tapi dia harus mendapatkan informasi yang dia inginkan itu, begitu dia klik, dapat. Langsung dia lihat di layar, tanpa nyari-nyari lagi. Tanpa membutuhkan tenaga lebih. Nah, itulah prinsip sederhananya. Nah, ini beberapa subpokok bahasan hari ini, yaitu taksonomi keluaran sampai dengan metode perancangan output yang efektif. Nah, output itu apa sih?
Output adalah sesuatu yang keluar. Namanya output ya. Itu artinya. Kalau di dalam sistem informasi, output adalah informasi yang sudah diolah. Oke, jadi output adalah informasi yang sudah diolah dan akan disajikan kepada penggunanya. Oke, misal saya menginputkan nilai Anda nanti UTS sudah ya kemarin, kemudian kuis tinggal diinput, kalau sudah ada nanti kuis 2 input lagi, UAS juga, tugas juga nanti diinput, kemudian kalau diolah sama si aplikasi, muncullah ke Anda sebagai output, maka Anda melihat, oh nilai saya B, oh nilai saya A, oh nilai saya C, begitu. Oh nilai saya D, E. Nah itu yang Anda lihat itu adalah outputnya. Oke. Nah jadi yang ngitung-ngitungnya siapa? Biarkan aplikasi. Saya pun nggak mau ngitung-ngitung itu. Karena sudah dihitungin sama aplikasi, ngapain saya ngitung ulang? Jadi saya tinggal input aja nilai-nilai mentah Anda. Nah jadi output itu adalah informasi yang diberikan kepada pengguna sebagai hasil dari pengolahan sistem informasi. Dan yang diolah adalah data yang diinput atau yang dimasukkan. Yang kemarin Anda buat latihan yang tadi kita bahas itu rancangan input. Jadi itu yang akan dikelola oleh aplikasi rumah sakit itu. Ya. Nah, outputnya adalah ada tuh tadi yang udah ngerancang output. Si Ivanka juga udah si Lena tadi ya, yang jelas banget merancang output. Ya nih, yang Lena kita lihat lagi. Lena. Nah, ini Lena nih udah ngerancang output dia. Ini ya tadi ya. Nih. Ini output. Masukinnya dari sini. Nama diketik Lena, tanggal lahir ditulis, dipilih ya. Jenis kelamin dipilih, alamat ditulis. Harusnya alamat ini agak besar tapi ya. Agama, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon ditulis, kemudian disimpan. Ketika disimpan, maka ketika dicari nantinya muncullah benda ini nih. Jadi output. Ketika dicari, cari data pasien. Nah, dicarilah si Lena. Ternyata keluarlah yang ini. Oke. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, output seperti halnya input, output juga bisa macam-macam sumbernya yang dihasilkan ya maksud saya. Kalau input kan bisa berupa teks, bisa berupa suara, bisa berupa gambar dan lain-lain. Output juga. Output itu bisa menghasilkan output yang tercetak. Tercetak berarti ada di kertas, di dalam kertas, ya. Misalnya nih tertulis lah ini misalnya kartu pasien, ditulis, ya. Nah, jadi ini output tercetak. Nah, kalau output layar, ini yang kita lihat nih layar nih, output nih. Yang Anda tonton sekarang, itu outputnya berupa layar. Kemudian yang kita lihat di sini, ini output layar nih. Ya. Nah, misalnya ini kan saya mau mengoreksi mata kuliah e-business kelas SI71 punya Nicholson nih. Belum saya nilai tapi ya. Nah, jadi ini output. Yang inputnya siapa? Dia kemarin untuk UTS. Oke. Ini juga nih. Oh, ini bukan. Nah, ini juga nih, ini output nih yang saya lihat nih. Yang masukinnya siapa kemarin? Anda. Begitu. Nah, kemudian audio. Sekarang Anda mendengar suara saya, itu output. Siapa yang input? Saya. Ini sekarang saya lagi ngomong. Dan real time. Mungkin delay beberapa milidetik ya. Beberapa mikrosecond. Nah, jadi Anda mendengar suara saya, berarti Anda sudah mendengar output. Saya yang mengeluarkan suara sekarang, itu saya yang memberikan input. Dan lain-lain ya, bisa berupa apapun. Nah,
Ini taksonominya mirip dengan yang kemarin, tapi kemarin untuk memasukkan, ini untuk nyetak. Kalau kemarin kan keyboard, mouse. Nah, kalau ini output, contohnya printer. Saya rasa tidak ada yang tahu printer itu untuk apa ya, tidak ada yang tidak tahu ya, semuanya tahu. Untuk apa printer? Untuk mencetak. Mencetak apa? Mencetak data dong. Mencetak sesuai dengan format yang ada di layar. Kalau kita mencetak di layar itu begitu, kemudian kita settingannya pas, ukuran kertasnya pas, marginnya pas, maka seperti itulah yang akan dicetakkan oleh printer. Oke. Nah, kemudian layar, monitor. Sekarang Anda menyaksikan mungkin dari HP, mungkin dari laptop. Itu Anda melihat output dalam bentuk layar. Oke. Biasanya yang tercetak dalam bentuk layar bisa juga nanti dihubungkan ke printer sehingga dia bisa dicetak juga secara fisik atau menggunakan kertas. Kemudian point of sale terminal. Ini contohnya adalah saya lihatin aja ya dari Chrome, dari Google. Apa sih point of sale terminal? Nah, alat-alat itu tuh. Ada yang belum pernah lihat alat-alat ini? Monggo dijawab. Ada yang pernah lihat? Sudah, Bu. Sudah. Di mana lihatnya? Di mana Di lihat? pembayaran. Hah? Di Alfamart. Di Alfamart. Di Alfamart. Terus? Indomaret. Di Mac. Ya. Indomaret, Bu. Oke, terus? Matahari, Bu. Oke lah. Nah, yang kayak gitu ya, berarti udah tahu ya. Itu tuh namanya point of sale terminal. Sebenarnya alat ini bukan cuma alat output, tapi juga alat input. Alat input mengapa? Karena dia bisa apa? Melakukan pembayaran. Ya, inputnya apa? Karena dia bisa menerima atau memasukkan data ya. Jadi kita kan memasukkan apa tuh? Kalau kita mau bayar? PIN. Masukin kartu. Kartunya dibaca. Kemudian masukkan PIN. Nah, berarti dia bisa bisa memasukkan data. Masukkan PIN tadi kamu bilang ya, benar. Nah, jadi alat ini selain sebagai alat input, dia juga bisa output. Apa outputnya? Keluar struk. Iya, keluar struk. Nah, ini contoh ini. Apa sih namanya? Ya, struk ya kayaknya ya. Pokoknya keluarlah kertas yang bisa di-print. Kertas transaksi kita yang barusan kita lakukan. Nah, jadi ini dia sedang input nih. Yang ini, yang digambar ini, tangannya menggesek itu, dia sedang menginput. Kemudian monitornya memberikan output. Jadi kita gesek, orang itu gesek, kemarin kan ada alat input, salah satunya adalah magnetic tape, kalau nggak salah ya, di hari Selasa yang lalu. Nah, magnetic tape-nya itu dibaca, digesek, dibaca, artinya dia nginput, masukin data ke dalam mesin. Dia masukin data ke dalam mesin itu membaca, melakukan verifikasi ke bank, ke sistem bank. Kemudian kita memberikan PIN, nah itu juga input. Memasukkan PIN, itu input juga. Kemudian lakukan lagi verifikasi data ke sistem bank. Kemudian dia memberikan atau menampilkan pesan di monitor ini, sukses, atau approve, atau PIN correct. Ya, artinya dia menampilkan output. Setelah itu, dia nanya tuh, mau nyetak enggak? Yes, biasanya dipetekan sama petugas kasirnya. Kemudian cetaklah dia. Nah, dia juga mengeluarkan output berupa bukti transaksi yang sudah berhasil dilakukan. Begitu. Jadi alat ini bisa menjadi alat input, bisa menjadi alat output. Ya, jadi tidak semata-mata karena dia alat input nggak bisa jadi alat output, bukan gitu ya. Karena sama lah kayak HP, kayak laptop, itu kan ya alat input, alat output. Oke. Kemudian tadi point of sale sudah. Kemudian audio atau video ya yang Anda tonton sekarang.
yang Anda dengar sekarang. Anda sekarang mendengar audio dari suara saya, menonton video dari yang saya rekam sekarang. Kita melalui Google Meet saat ini. Dan kalau sudah diupload di YouTube juga Anda masih bisa menontonnya. Artinya, Anda menyaksikan output dari kegiatan input yang sedang dilakukan secara real time pada saat ini oleh saya di sini. Kemudian email juga bisa merupakan alat output, bisa juga input ya, mengirim output ya. Kalau misalnya kita udah klik misalnya dari laptop kemudian tersebar mail broadcasting ya, atau SMS broadcasting. Jadi di broadcast ke SMS orang, ke nomor HP orang atau ke email orang. Nah, itu bisa jadi output. Hyperlink juga bisa jadi output. Jadi nanti orang bisa klik. Kemudian ada microfiche. Ini contohnya komputer output on microfilm. Jadi ini untuk pembuatan ini ya, pembuatan dokumen-dokumen. Kemudian klasifikasi output internal dan eksternal. Kalau internal berarti output itu hanya disampaikan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang ada di dalam organisasi. Ini kebalik nih. Ya, ini terbalik ininya. Ini harusnya eksternal, ini harusnya internal. Ya, ini kebalik. Oke, nah saya ganti saja dari sini ya biar tidak jadi ini. Jadi bikin bingung. Ini terbalik. Next. Loh. Nah, harusnya gitu ya. Jadi kalau eksternal itu dibuat untuk orang-orang di luar sistem atau di luar organisasi atau di luar perusahaan. Kalau internal dibuat hanya untuk orang yang ada di dalam organisasi. Kalau eksternal, contoh output adalah tagihan pelanggan. Misalnya kita kan berlangganan PLN nih. Kemudian mereka menginformasikan tagihan. Kita kan bukan bagian dari PLN, kita orang luar, kita pelanggan. Artinya itu outputnya eksternal. Kemudian kalau yang internal dibagi dua katanya menjadi historical dan exception report. Historical berarti kan record. Nah, kalau historical ini adalah seperti yang dibuat siapa tadi? Membuat apa tadi tuh? Memilih siapa, Ivanka tadi ya? Ya ada tanggal-tanggalnya. Bu. Ivanka ya? Bu. Iya ya. Oke, nah bentar saya lihat dulu yang Ivanka tadi terakhir ya kalau nggak salah ya. Nah, ini nih Ivanka. Nah, jadi nanti setelah, tapi herannya ini kok simpan ya, bukannya lihat ya. Ya Ivanka ya. Salah. Iya, masa sih simpan, apalagi yang mau disimpan. Jadi dia ada periodiknya nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, tanggal kunjungan dari sampai. Nah, itu artinya itu adalah historical report atau laporan historis. Ya, nih, laporan historis. Dia menyajikan sebuah informasi berdasarkan kelompok atau periode tertentu. Misalnya, laporan penjualan hari ini, per hari ini, kemarin, ya per hari, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 12, nah itu namanya per hari. Per minggu, antara, misalnya antara tanggal 8 sampai tanggal 14 November, antara tanggal 15 sampai tanggal 21, nah itu namanya per minggu. Per bulan, misalnya bulan November, bulan Oktober, bulan Januari, bulan Maret, bulan Juli. Nah, itu namanya per bulan. Atau per tahun. Penjualan tahun 2008, penjualan tahun 2005, penjualan tahun 2015, penjualan tahun 2019, penjualan tahun 2020. Nah, itu per tahun. Kemudian exception report, namanya juga except berarti pengecualian.
Ini menyediakan informasi bagi pimpinan yang berisi informasi perkecualian. Contohnya, turn around dokumen atau dokumen yang dikembalikan ya. Nih, output berupa dokumen yang dikembalikan. Misalnya, bagian dari statement nasabah yang harus diisi dan dikembalikan oleh nasabah. Kan kadang-kadang kan kita kayak kalau nabung atau apa kan ada slip. Slip itu kan ada satu untuk siapa tembusannya, satu untuk siapa, satu untuk kita gitu kan, ada berwarna-warni. Nah, itu namanya exception report atau laporan pengecualian. Jadi, ada yang kita kembalikan. Jadi bukan cuma untuk kita saja, ada salinan yang mereka terima lagi. Nah, itu output ya. Nah, kemudian kalau di MDP apa saja outputnya? Banyak ya, output terakhir adalah ijazah. Jadi, ijazah nanti adalah output terakhir yang Anda terima. Oh, mungkin nanti ada lagi selain ijazah, mungkin legalisir ijazah. Ya, legalisir ijazah, legalisir transkrip nilai. Nah, itu output ya. Tapi sekarang semasa Anda masih kuliah, Anda menerima output berupa apa saja? Berupa ya apapun yang bisa Anda lihat di SPON, apapun yang Anda bisa lihat di Simponi ya, baik itu nilai, baik itu perkuliahan, misalnya tugas, kuis, UTS, dan lain-lain. Kemudian kegiatan-kegiatan output-output yang bisa Anda lihat di Simponi dan SPON. Nah, itu output tuh, internal tuh ya. Karena yang bisa melihat adalah hanya Anda. Karena Anda adalah mahasiswa MDP. Kalau nggak punya akun Simponi, nggak punya akun SPON, nggak bisa lihat. Itu namanya output internal. Tapi ada juga internal yang lebih dalam lagi. Misalnya cuman cakupannya hanya pimpinan atau cuman unit tertentu. Nah, jadi ada lagi dibatasi menggunakan autentikasi. Kemudian ini ada 3 jenis internal output dasar atau 3 jenis output internal ya, 3 jenis output internal. Yang pertama ada detail report atau laporan detail yang menampilkan seluruh data tanpa filter, semua 1000 halaman. Jadi dia nggak difilter. Oke. Beda dengan yang dibikin Ivanka tadi. Ivanka tadi filter by day, filter by time, filter by date. Gitu ya tadi ya. Filter menggunakan tanggal tertentu. Itu yang dibikin Ivanka. Berarti itu dia nomor 3 nih. Exception report. Menampilkan laporan berdasarkan filter tertentu. Kalau yang Ivanka buat tadi, menampilkan data kunjungan pasien berdasarkan tanggal. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bisa juga yang saya contohin sebelum ini tadi, saya bilang perempuan, laki-laki, nah bisa tuh menampilkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Bisa juga menampilkan pasien berdasarkan jenis penyakit, jenis poli yang dikunjungi, berdasarkan jenis pembayaran. Nah, itu tadi kalau yang kita bilang GIGO. Garbage in, garbage out, goal in, goal out. Bayangkan tadi yang dirancang oleh Dery. Terima kasih ya Dery, kamu hari ini sudah membantu kita belajar ya. Nih, ini enaknya kalau dikoreksi kan. Si Dery ada tadi cara pembayaran. Nih, cara pembayaran. Ini akan sulit sekali untuk dibuatkan reportnya nanti. Cara pembayaran, apa ya? Kayaknya aku tadi minjem deh sama tetangga, minjam tetangga. Waduh, padahal yang dimaksud cara pembayaran adalah mungkin tunai, atau pribadi mungkin cara pembayaran, atau asuransi. Nah, kalau asuransi nanti dia banyak pilihan asuransinya. Kalau pribadi ya terserah, uang dia sendiri. Oke, nah bisa difilter si pasien itu berdasarkan cara pembayarannya. Nah, itu contoh dari exception report. Atau kalau di MDP, di kampus, bisa dicari mahasiswa dengan IPK antara 3 sampai 4 filternya. Atau di bawah 3, atau di bawah 2,5, atau di bawah 2. Nah, itu namanya exception report. Bisa juga dicari mahasiswa berdasarkan program studinya. Mahasiswa SI dong dicari, bisa. Dicari mahasiswa yang perempuan saja, bisa. Yang laki-laki saja, bisa. Mahasiswa yang semester udah di atas semester 7 dicari, bisa. Mahasiswa semester 1, bisa. Nah, itu namanya exception report. Kemudian ada yang namanya summary report. Ringkasan. Ini menampilkan laporan secara ringkas.
Misal, jumlah pasien 1000. Nah, jadi ringkas saja ya. Tapi bukan data pasien 1000 itu sampai ke bawah dibikin, bukan. Tapi kalau yang detail report, secara mendetail dibikin. Siapa nama pasien, kode pasien, dan seterusnya. Itu detail report. Kalau summary ya summary aja, cuma ringkasan-ringkasan. Contoh, dia bisa menggunakan grafik, menggunakan tabel, jadi ringkas saja. Beda dengan nomor 1 detail report, itu semua laporannya, semua datanya dilaporkan. Kemudian, ini contoh laporan yang mendetail. Ini ada sebuah laporan bernama yang dimiliki oleh Soundstage Entertainment Club Detail, itu nama perusahaannya. Ini adalah produk yang diorder atau yang dipesan pada tanggal 25 Januari tahun 2000, 20 tahun yang lalu ya. Contohnya nggak apa-apa. Nah, ini detail report. Mengapa dikatakan detail report? Karena dia mendetail. Lihat, PO numbernya 112312. Produk numbernya yang dibeli dari nomor PO ini ada 123. Ini. Produk tipe ini. Quantity in stock, quantity in order. Jadi stoknya sekian, yang dipesannya sekian. Ini juga nih, PO nomor sekian, yang dibelinya ini. PO nomor 232323 yang dibelinya ini. Nah, ini dikatakan detail report, mendetail. Kalau ada 1000 data kayak gini, maka banyak nih sampai ke bawah, nggak selesai formulirnya, reportnya maksud saya. Kemudian ini contoh laporan ringkas. Dalam contoh ini menampilkan penjualan berdasarkan tipe dan tipe produk dan kategori. Sama nih, tanggal 25 Januari 2000. Tetapi lihat bedanya. Merchandise totalnya 1325. Ya. Kemudian title totalnya sekian. Beda dengan yang di awal tadi. Kalau ini detail dia semuanya. Kalau ini hanya ringkasannya saja. Sama seperti saya bilang tadi, jumlah pasien, sekian ribu laki-laki, sekian ribu perempuan. Nah, ini nih namanya laporan ringkas, atau bahasa Inggrisnya tadi summary report. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini tadi sudah laporan detail dan laporan ringkas. Ini contoh laporan pengecualian. Laporan yang menampilkan data yang telah difilter berdasarkan kebutuhan khusus. Nah, ini filternya adalah member account di tanggal 25 bulan 1 tahun 2000. Ya, jadi delinquent member account as of 25 Januari 2000, atau ini delinquent ini mungkin member yang berulah lah, yang bermasalah lah intinya ya. Nah, jadi ini adalah member account yang mungkin kena blok per tanggal 25 Januari 2000. Ada si Joe, ada si Bob, ada Mary, dan lain-lain. Ini dikatakan laporan pengecualian. Jadi hanya menampilkan data tertentu saja. Dalam kasus ini, di formulir ini, di report ini menampilkan member yang berulah, yang nakal, ya, yang mungkin kena blok pada hari itu. Nah, kemudian tujuan perancangan keluaran adalah yang pertama, memberikan informasi bagi pengguna. Ya, jadi yang pertama adalah memberikan informasi. Contoh, mengapa ada di Simponi data output mengenai nilai Anda? Karena Anda membutuhkannya ya. Membutuhkan informasi nilai. Biar mahasiswa tahu bahwa hasil pencapaian belajarnya selama ini segitu nilainya. Nah, jadi menyediakan kebutuhan. Kemudian Anda juga menerima output berupa materi. Karena apa? Karena Anda butuh materi itu untuk belajar.
Kemudian saya juga butuh output berupa daftar mahasiswa yang ada di kelas saya. Buat apa? Buat agar saya bisa menilai mahasiswa tersebut sesuai dengan hasil belajarnya. Oke. Kemudian memastikan output sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini ingatlah prinsip informasi berkualitas. Informasi yang berkualitas itu adalah informasi yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, akurat. Ya, kemudian ingat prinsip GIGO, garbage in, garbage out, goal in, goal out. Jadi pastikan yang dia butuhkan muncul di hadapannya. Kemudian memastikan output yang disampaikan memadai untuk kebutuhan, tidak berlebihan. Seperti yang saya bilang tadi, bukannya karena banyak datanya itu adalah hal yang bagus, belum tentu. Seperti yang saya bilang tadi, orang yang mengerjakan UTS banyak sekali jawabannya berlembar-lembar, tetapi tidak ada satu kata pun yang mencerminkan jawaban yang diminta sesuai dengan pertanyaan, itu nilainya 0. Nggak ada upah nulis. Kalau ada upah nulis, upah bacanya mana? Gitu. Kemudian menjamin bahwa output sesuai kebutuhan, menjamin ketepatan penyampaian output, waktu ya, karena salah satu ciri informasi yang berkualitas adalah tepat waktu. Kemudian memilih device dan media komputer yang cocok dan baik untuk menampilkan keluaran tersebut. Seandainya dia memang harus dicetak, maka sediakan printernya. Seandainya dia cukup ada di file, berupa batch file saja atau berupa file dokumen, ya sediakanlah, rancanglah seperti itu. Kemudian beberapa metode tadi sudah dijelaskan di depan yang ada tabel. Bisa output tercetak, bisa output dari layar, bisa point of sale terminal, bisa multimedia, video, audio, bisa berupa email, SMS, hyperlink, dan microfilm dalam pembuatan film ya, video. Kemudian pedomannya yang pertama, output komputer harus mudah dibaca dan dimengerti. Oleh siapa? Oleh yang akan menggunakan. Supaya mudah dibaca dan mudah dimengerti orang, setidaknya output harus punya judul. Dan judulnya harus jelas, mewakili isinya. Jangan tadi kayak contoh siapa tadi tuh? Sylvia ya. Formulir inputnya membingungkan, ini apa maksudnya? Jadi kasihlah dia nama yang sesuai dengan isinya. Kalau seandainya ada ruangan, ya, ruangan itu ternyata berisi barang-barang yang menjadi bahan baku sebuah perusahaan. Maka bikin di situ ruang gudang bahan baku. Jangan cuma bikin gudang di depan pintunya. Bingung orang itu gudang apa? Jadi kalau di depan pintu tulisannya gudang, itu gudang apa? Gudang bahan baku, gudang peralatan, gudang produk jadi atau apa? Jadi kasih nama yang jelas. Begitu juga dengan formulir. Kalau kita ke kantor-kantor gitu kan kelihatan tuh jelas. Misalnya kita di MDP tuh, kan ada tuh ditulis itu, ruang PK1, ruang PK2, ruang ketua, ruang Kaprodi misalnya gitu. Kan Kaprodi SI, Ispradesan gitu kan. Jelas. Begitu juga dengan formulir. Kalau formulir itu adalah formulir yang menampilkan data pasien, tulis formulir. Karena dia mau catat, boleh formulir pencatatan data pasien baru. Biar agak dikit, karena terlalu panjang, bikin saja tambah data pasien baru, tambah data pasien atau pasien baru, formulir pasien baru gitu. Pokoknya yang bisa mewakili apa maksud dari formulir tersebut. Kemudian setiap output harus ada tanggal dan waktu, biar diketahui itu kapan dicetaknya. Jadi misalnya Anda perhatikan saja kalau Anda belanja di minimarket, pasti ada tanggalnya, ada waktunya. Itu adalah sebuah hal yang penting agar bisa diketahui kalau ada sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan, bisa menggunakan struk itu. Kemudian laporan dan layar harus menampilkan header dan section. Header bagian atasnya, kemudian section-sectionnya, bagian-bagiannya, kalau perlu ada footernya di bawah. Pada keluaran berbentuk formulir, semua field harus diberi label, ya, agar mudah diisi.
harus ada labelnya. Orang tahu, oh di situ kolom nama, di situ kolom tanggal lahir, ya. Jadi harus ada labelnya. Pada keluaran berbentuk tabel, semua kolom harus diberi label. Jadi jangan tabelnya kosong, nggak tahu nih apa maksudnya. Kemudian pada beberapa output mungkin dilakukan singkatan pada nama field maupun kolom. Nah, karena ada singkatan, beritahu orang yang akan menggunakan apa maksud dari singkatan itu. Kemudian pastikan informasi yang ditampilkan hanyalah informasi yang dibutuhkan, tidak berlebihan. Kemudian informasi pada output tidak boleh dapat diedit secara manual. Ya, bahaya. Jadi nggak boleh lakukan pengeditan lagi. Kalau sudah output artinya dia udah clear, selesai, nggak bisa diedit-edit lagi. Sama kayak kalau Anda belanja di marketplace, ketika sudah menjadi output berupa apa misalnya invoice misalnya, atau berupa apa sih namanya itu, berupa tanda pesanan lah pokoknya, tanda kita sudah bayar, itu nggak boleh diedit lagi. Kalau sudah menerima raport di sekolah kan nggak bisa diedit lagi kan. Nah itu tuh prinsipnya report atau output tidak boleh diedit, tidak boleh bisa diedit secara manual. Kalau mau ngedit, gunakan prosedur-prosedur yang berlaku. Masih boleh nggak ngedit? Masih, tapi ada prosedurnya. Contoh, mengedit nilai Anda. Misal Anda sebenarnya UTS Anda dapat 80, tapi dosennya salah input. Dia misalnya inputnya 20. Tapi sudah terlanjur di input. Bisa nggak diubah, Bu? Bisa nggak diedit? Bisa. Tapi apakah gampang ngeditnya? Tidak, harus ada prosedurnya. Anda menemui bagian administrasi akademik. Kemudian Anda mengisi formulir protes nilai. Kemudian Anda harus melampirkan bukti dari kesalahan perhitungan tersebut. Barulah nanti akan diperiksa oleh bagian akademik, lalu diserahkan kepada pembantu ketua 1, lalu disetujui oleh pembantu ketua 1, dan dosennya boleh mengedit atau dieditkan oleh ADM. Itu prosedurnya. Jadi bukannya sama sekali tidak bisa diedit, bukan. Tetapi boleh diedit dengan prinsip-prinsip yang berlaku pada organisasi tersebut. Nggak boleh sembarangan edit. Kemudian berikan kemudahan bagi pengguna dalam menemukan, mencari, dan keluar dari report itu. Jadi misalnya dikasih kode halaman 1 dari 10. Jadi penggunanya tahu, oh ada 10 halaman report ini. Oke, dan dia gampang keluar dari situ. Jangan dia bingung, kemana ya habis ini. Misalnya begitu muncul report, blok si komputernya, nggak bisa diapa-apain lagi, nggak ada tombol close, nggak ada tombol minimize, nggak ada tombol back. Pokoknya benar-benar itu aja yang ditampilin. Aduh. Kemudian perhatikan keseimbangan layar dan kertas dalam pembuatan laporan. Karena kertas itu kan rata-rata kalau yang digunakan misalnya A4 atau apa, dan monitor orang seberapa besarnya, perhatikan keseimbangannya. Jangan cuma full di atas, di bawahnya kosong, di kanannya penuh, di kirinya kosong, begitu jangan. Kemudian hindari penggunaan jargon komputer maupun pesan error pada output komputer. Nah, jadi gunakan aja kata-kata yang standar ya, bukan jargon. Kemudian ini nomornya salah ya, satunya nggak ada. Harusnya 1, 2, 3. Perhatikan waktu dihasilkannya output. Output harus ada ketika dibutuhkan. Jangan sampai outputnya terlambat. Misal ya, mau kirim SMS gateway, tapi bermasalah di jaringan. Jadi dapatkan promo, beli 1 gratis 1 di tanggal 12 November 2020. Masuknya sekarang tanggal 13, udah lewat. Nggak ada gunanya lagi. Oke, jadi harus diperhatikan benar waktu outputnya dikeluarkan itu kapan. Kemudian perhatikan distribusi output. Harus orang yang berhak saja yang menerima, dan semua orang yang berhak harus menerima. Oke. Misalnya, output itu perlu didistribusikan bagi seluruh mahasiswa, maka seluruh mahasiswa harusnya dapat. Dan yang bukan mahasiswa tidak boleh dapat. Kemudian output harus dapat dibuka di berbagai media. Misalnya bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di HP, HP-nya berbagai tipe bisa buka, laptopnya berbagai tipe bisa buka, berbagai sistem operasi bisa buka. Kemudian pedoman tambahannya, jika jumlah halaman laporan lebih dari 1,
Maka pada bagian bawah halaman laporan, kecuali halaman terakhir dicetak keterangan bersambung. Dan pada akhir laporan, di halaman terakhir dicetak keterangan akhir laporan. Atau bisa mungkin Anda bikin yang kayak saya bilang tadi, 12 dari 50. Jadi dia tahu dia sedang berada pada halaman 12 dan jumlah laporannya adalah 50 halaman. Jika suatu kolom numerik merupakan hasil perkalian dua kolom numerik lainnya, pastikan bahwa jumlah digit yang disediakan cukup. Karena kalau tidak cukup nanti akan membingungkan dalam penyajian informasi. Misalnya 2 dikali 1000, berarti kan 2 kali 1000, 2000, tapi ternyata digitnya nanti kurang. Jadi kayaknya nolnya kurang gitu kan. Loh kok 2 kali 1000 200 ya, bukan 2000 gitu. Nah, jadi pastikan kalau ada perhitungan-perhitungan seperti itu kolomnya memadai atau cukup untuk dimasukkan data. Ya, data hasil perkalian itu atau penjumlahan itu. Misalnya lagi harga barangnya 1000, kemudian dia beli 1000 piece, 1000 kali 1000 sejuta. Nah, tidak muat pula. Ya, jadi pastikan harus muat. Sejuta berarti itu berapa karakter tuh? 7 ya, nolnya 6. Nah, tapi Anda desainnya kecil, muatnya cuma 4 loh. Salah dong berarti datanya. Kemudian jika terjadi level break, tambahkan 1 baris kosong sebagai pemisah. Kalau ada level breaknya ke bawah, tambahin 1 baris kosong jadi orang tahu, oh ini udah berbeda jenis yang outputnya ini. Bedakan laporan dalam bentuk angka dan laporan dalam bentuk grafik. Nah, ini 4 proses perancangan keluaran. Kemudian selanjutnya nanti ada prinsip merancang laporan, metode perancangan output yang efektif, dan contoh laporan. Nah, kita skip dulu, biar kita sisakan untuk pertemuan selanjutnya, karena daripada pertemuan selanjutnya hanya studi kasus ya. Nah, ini contoh, ini sebenarnya Ivanka sudah buat tadi, bukan, Lena udah buat. Ini contoh yang dibuat Lena tadi nih. Kalau Lena tadi kan pasien. Nah, ini contoh formulir input ke output, tanggal dipilih, bulan dipilih, tahun dipilih, jam mulai dipilih, jam selesai dipilih, layanannya dipilih, hasilnya kemudian cek. Ketika dicek ada hasil, kemudian kalau buat sesi maka tercipta sesi tersebut, kalau batal maka ini 0 lagi, XX lagi. Nah, outputnya jadi kayak gini. Tanggal, jam mulainya, jam selesainya, nama layanannya, tanggal, jam mulai, jam selesai, nama layanan. Jadi ini adalah hal yang berbeda atas dengan bawah. Satunya input, yang bawahnya output. Nah, materi kita saya sudahi dulu sampai di sini. Karena saya mau menyisakan sedikit untuk hari Selasa. Karena hari Selasa itu kalau berdasarkan silabus hanya studi kasus. Jadi daripada cuma studi kasus, saya lebih baik memberikan materi juga. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu hari Selasa di jam 9.40 ya, kalau tidak salah ya. Hari Selasa. Sampai ketemu lagi, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Bi, lihat sini, Bi. Sini nggak? Sini dulu.
Pertiwi main, Bi.